untuk satu malam itu saja wis. Kita pakai pakaian yang bersih, kita pakai wewangian. Wa tajammala, lalu berhias diri, pakai sarung bersih, celana bersih, berkopiah. Rokoknya ditaruh dulu wes. Rokoknya jangan ngerokok ketika acara Maulid Nabi. Jadi nahan sampai setengah jam, 1 jam. Semisal mau merokok ya keluar dulu menjauh dari tempat itu. Intinya semuanya diniati menghormati Nabi, muliakan Nabi. Nanti sehabis ngerokok selesai balik lagi ke tempat acara. Kalau bisa mulutnya ya sikat gigi dulu, pakai harum-harum dulu. Ini diwangikan semua, dibersihkan semua. Mulai ujung rambut sampai kaki, sing rambutnya ndak keramas ya keramas ya. Terus kabeh sing songkok wis 1 tahun ndak pernah dicuci, ya dicuci, kecuali songkok hitam. Dicuci rusak. Wis diserbet itu, atau jangan pakai songkok hitam ya, songkok putih ya. Karena ndak bisa dicuci kalau songkok hitam itu. Songkok yang putih ya, dibersihkan semua mulai ujung rambut sampai kaki, zahir batinnya. Tafaul biar hati kita juga bersih dan suci, biar baru lagi dari kotoran dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi alanjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam bail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah insyaallah. Al-Fakir akan membacakan kitab I'anatut Thalibin juz 3 halaman 364 yang mengutip makalah-makalah ulama tentang perayaan acara Maulid Nabi, hikmahnya, rahasianya, khasiatnya, faedahnya, dan tata caranya. Karena berketepatan dengan momen bulan Rabiul Awal, saya baca kitab menerangkan tentang Maulid Nabi, biar kita tidak asal merayakan Maulid tapi ngerti sejarahnya. Yang pertama, makalah daripada Imam Hasan Al-Basri, orang Basra Irak. Imam Hasan Al-Basri ini termasuk imam yang langsung berguru kepada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah SAW. Imam Hasan Al-Basri mengatakan qadasau sirrah. Imam Hasan Al-Basri ini bukan orang sembarangan. Beliau itu di dalam kitab Jami'u Karamatil Aulia dijelaskan, beliau ini setiap hari, meskipun negaranya adalah negara Irak, kotanya kota Basra, beliau punya pondok pesantren, punya majelis ilmu, tapi setiap sholat fardu selalu sholat di Masjidil Haram. Tapi beliau tidak meninggalkan ngajar ilmu kepada santri-santrinya yang ada di Basra Irak. Dan bukan hanya satu mulut
1-2 orang yang menyaksikan beliau. Santri-santrinya yang umroh, yang haji ketemu gurunya di Masjidil Haram. Syekh Hasan Al-Basri yang hidup di zaman Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau seorang tabi'in, orang yang langsung ngaji ke sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini ngaji kepada Nabi Muhammad SAW. Imam Hasan Basri ini mengatakan gini tentang maulid, tentang perayaan maulid Nabi. Maulid itu kalau diartikan apa artinya? Maulid itu apa artinya? Hari apa? Hari kelahiran. Kalau pekerjaannya perayaan maulid, kalau waktunya waktu kelahiran. Bisa maulid itu tempat kelahiran. Kalau maulid tempat kelahirannya Nabi di Mekah. Kalau maulid dikatakan waktu kelahiran umum, seluruh dunia merayakan. Tapi kalau tempat itu hanya Mekah saja kan. Tapi sekarang tempat Nabi dilahirkan oleh ibunya sekarang jadi Maktabah Mekah Al-Mukarramah. Saya pernah sampai di sana, saya baca maulid Nabi di sana. Itu sekarang jadi perpustakaan. Jadi dalamnya ibunda Nabi Muhammad SAW yang melahirkan Nabi sekarang jadi perpustakaan. Di belakang itu ada sumur Zam-Zam. Biasanya kalau waktu zuhur sepi, mandi di situ, duduk di situ enak. Tapi jangan dipakai air Zam-Zam, pakai cewok, makruh. Bahkan ada yang mengharamkan. Jadi sus air Zam-Zam, ini dipakai wudhu, dipakai mandi dan diminum. Di sana itu. Sekarang jadi perpustakaan, tempat Nabi di mana dilahirkan oleh ibunya. Itu yang bernama Siti Aminah binti Wahab. Syekh Hasan Al-Basri mengatakan gini, wadattu, aku senang, laukana li mithlu jabali Uhudin dhahaban. Kalau aku Allah beri rizki, kekayaan seukuran gunung Uhud emasnya. Kalau saya diberi rizki oleh Allah mempunyai kekayaan seukuran gunung Uhud, jadi emas semua, satu gunung jadi emas semua. Kalau saya punya rizki segitu, la anfaqtuhu ala qiraati maulidir rasul, maka semua kekayaanku akan aku sedekahkan, akan aku infakkan demi membaca maulid Nabi, membaca sholawat yang di situ menceritakan sejarah kelahiran Nabi. Demi acara maulid akan aku sodakokan semua harta bendaku, katanya Syekh Hasan Al-Basri. Orang yang setiap sholat fardunya tidak pernah pray selama 40 tahun selalu sholat di Masjidil Haram, kan aneh. Secara logika akal tidak masuk akal. Tapi di kitab Jami'u Karomatil Aulia dijelaskan, beliau ini setiap sholat fardu 5 itu tidak pernah pray selama 40 tahun. Rutin sholat fardunya maghrib, isya, subuh, zuhur, asar selalu di Masjidil Haram. Tapi beliau tidak meninggalkan ngajarnya di kota Basra, Irak. Irak sama Saudi beda negara. Karena apa? Karena beliau Allah beri karomah. Syekh Hasan Al-Basri Allah beri kelebihan bisa toyul ardi, melipat bumi. Hati satu langkahnya langsung nyampe ke Mekah, satu langkahnya nyampe ke Madinah. Namanya karomah itu bagi para wali. Kalau bagi para nabi namanya mukjizat. Segala hal yang khariqul adat, yang menyalahi adat kebiasaan manusia, itu namanya kalau para nabi mukjizat, kalau para wali namanya karomah. Gitu loh. Jadi yang penting kita percaya meskipun tidak masuk akal. Namanya mukjizat ya tidak ada yang masuk akal. Tongkatnya Nabi Musa bisa membelah laut, secara logika kayu dipukulkan ke laut, masa bisa membelah laut kayu segini. Nah, secara logika tidak masuk akal. Tapi kita wajib iman kalau ada mukjizat bagi para wali dan ada karomah bagi para mukjizat bagi para nabi, karomah bagi para wali. Nabi Isa diberi mukjizat, yubriul akmah wal abras wa yuhyil mauta biidznillah. Bisa ngobati orang sejak lahir buta, bahkan orang yang tidak punya mata pun dibuatkan mata. Dan bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Nabi Isa itu bisa.
Dan murid-muridnya pun Allah beri kelebihan sama santri-santri, sebagaimana kisahnya sebenarnya mau saya ceritakan sekarang. Berhubung karena momennya ini, kan kemarin kita baca surat Yasin belum tuntas. Di surat Yasin itu ada kisah sejarah muridnya Nabi Isa yang juga Allah beri karomah sama seperti mukjizat nabinya, mukjizat gurunya yaitu Nabi Isa. Tapi insya Allah pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita bisa membahas dan menceritakan kisah-kisah para nabi itu dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita setiap hari. Ini dari saking pentingnya acara maulid sampai Syekh Hasan Al-Basri bilang seperti itu. Kalau saya punya kekayaan sebesar gunung Uhud emasnya, niscaya aku sedekahkan demi merayakan acara maulid Nabi. Kita sodako 1 piring saja eman kata. Beli semangka ya. Kalau enggak bisa sodako banyak, kita nyumbang acara maulid 12 Rabiul Awal itu ya 1 semangka atau 1 lonjong pisang ya, atau 1 piring nasi, satu berkat. Yang penting nyumbang, jangan sampai tidak sama sekali. Terus yang kedua, dawuhnya Imam Junaid Al-Baghdadi, orang Baghdad, Irak. Imam Junaid Al-Baghdadi ini silsilah sanad keguruan semua orang ahli tarekat nyambung ke Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala mengatakan, man hadhara maulidar rasul, barang siapa yang hadir acara maulid Nabi, wa 'azzama qadrahu, niatan hati memuliakan derajatnya Nabi, sampai yang sibuk kerja sengaja meraih, meliburkan diri demi acara maulid. Terus cukup malam 12 Rabiul Awal saya ingin hadir, saya tidak mau kerja. Kesibukan kita ditinggalkan semua, terutama yang berkenaan dengan dunia, demi menghormati acara kelahiran Nabi. Yang biasanya sibuk urusan game online semisal ML ya. Waktunya maulid Nabi ditutup HP-nya wis. Berangkat ke musola bareng-bareng, ke masjid bareng-bareng. Demi menghormati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang hadir acara maulid Nabi dengan niatan mengagungkan derajatnya Nabi, faqad faza bil iman, sungguh beruntung orang tersebut, imannya tidak diragukan. Terus yang ketiga, daunya Imam Ma'ruf Al-Karhi, seorang mu'alaf yang bisa mengislamkan kedua orang tuanya, asalnya Kristen ya, masuk Islam, jadi ulama besar. Bahkan silsilah sanad keguruan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini nyambung ke Imam Ma'ruf Al-Karhi. Imam Ma'ruf Al-Karhi ini mu'alaf tapi jadi ulama besar, alim. Imam Ma'ruf Al-Karhi qaddasallahu sirrah, beliau mengatakan gini tentang maulid, man hayya ali ajli qiraati maulidir rasul ta'aman, barang siapa yang mempersiapkan makanan yang disajikan untuk acara maulid, wa jama'a ikhwanan, mengumpulkan orang untuk hadir bareng, baca maulid bareng, sholawat bareng, wa auqada sirajan, menyalakan lampu, yang punya lampu disumbangkan cahayanya demi acara maulid yang gelap biar terang. Saya sanggupnya lampu ya lampu, yang sanggupnya makanan ya nyumbang makanan, yang punya salon sound ya, sound system ya nyumbang sound system demi acara maulid. Wala bisa jadi, dan demi menghormati Nabi, hadir acara maulid pakai pakaian yang baru. Kalau enggak punya pakaian baru, pakai pakaian yang bersih, baru dicuci, baru ngambil dari almari. Intinya niatannya semuanya demi menghormati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Wa ta'attara, setelah dia pakai pakaian bersih atau pakaian baru, dia mengharumkan tubuhnya dengan wewangian. Ojo kecut-kecut, maaf. Menghormati Nabi, baju olahraga, baju sepak bola wis mambu apik kabeh. Ndak ngormati. Menyepelekan namanya. Untuk satu malam itu saja wis. Kita pakai pakaian yang bersih, kita pakai wewangian. Wa tajammala, lalu berhias diri, pakai sarung bersih, celana bersih, berkopiah. Rokoknya ditaruh dulu wes. Rokoknya jangan ngerokok ketika acara maulid Nabi.
Jadi nahan sampai setengah jam 1 jam ya. Semisal mau merokok ya keluar dulu menjauh dari tempat itu. Intinya semuanya diniati menghormati Nabi, muliakan Nabi. Nanti sehabis ngerokok selesai balik lagi ke tempat acara. Kalau bisa mulutnya ya sikat gigi dulu, pakai harum-harum dulu. Ini diwangikan semua, dibersihkan semua. Mulai ujung rambut sampai kaki, sing rambutnya ndak keramas ya keramas ya. Terus kabeh sing songkoke wis 1 tahun ndak pernah dicuci, ya dicuci, kecuali songkok hitam. Dicuci rusak ya. Wis diserbet itu atau jangan pakai songkok hitam ya, songkok putih ya. Karena ndak bisa dicuci kalau songkok hitam itu. Songkok yang putih ya, dibersihkan semua mulai ujung rambut sampai kaki, zahir batinnya. Tafaul biar hati kita juga bersih dan suci, biar baru lagi dari kotoran dosa. Tujuannya takdziman li maudi. Orang yang melakukan seperti itu, kata Syekh Ma'ruf Al-Karhi, hasyarallahu yaumal qiyamah ma'al firqatil ula minan nabiyyin. Kelak di hari kiamat akan Allah kumpulkan dengan loter pertama, yaitu dari golongan para nabi. Ketika masuk surga besok di hari kiamat, Allah kumpulkan bersama rombongan para nabi, orang yang melakukan hal-hal yang seperti tadi itu. Wa kana fi alailin, dia akan berada di derajat yang tinggi, surga yang paling indah. Wa man qara'a maulidar Rasul sallallahu alaihi wasallam ala darahim maskukatin fiddatan kanat au zahaban wa khalatatil kadarahim ma'ad darahim ukhar waqa'at fihal barakatu wala yaftakiru sahibuha wala tafruhu yaduhu bi barakati maulidir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membacakan maulid Nabi, selawat Nabi kepada uang logam atau semacamnya. Kalau di sini redaksinya pakai uang dirham. Kalau kita uang receh rupiah. Lalu uang yang sudah dibacai maulid Nabi itu, yang dikantongi pada saat acara maulid Nabi 12 Rabiul Awal itu, uang tersebut dicampur dengan uang yang belum dibacai maulid Nabi, maka uang tersebut insya Allah memberkati dan dia tidak akan pernah kosong tangannya dari uang. Jadi ini acara maulid Nabi, kesimpulannya jangan sampai lupa bawa uang. Sehabis doa selesai, mulai ya Rabbi sampai doa maulid, apalagi ketika mahlul qiyam, habis doa selesai, imamnya yang mimpin doa maulid, nanti sampean itu jangan lupa uangnya ditiup. Lalu uang yang sudah kita kantongi acara maulid Nabi ini sampean taruh di dompet, digabung dengan uang yang tidak dibacai maulid, maka uang ini bisa memberkati uang-uang yang lain. Ini di sini dikatakan wala yaftakiru sahibuha. Orang yang punya uang tersebut tidak akan pernah jadi orang fakir miskin. Wala tafruhu yaduhu bi barakati maulidir Rasul. Dan tangannya tidak pernah kosong dari uang. Selalu punya selama 1 tahun. Mulai acara maulid sampai maulid lain. Jadi kalau ada acara maulid akbar itu jangan sampai lupa bawa wewangian, bawa bunga-bunga yang harum kalau tidak punya parfum, dan pakai pakaian bersih dan bawa uang. Nanti habis doa selesai ditiup uangnya, nanti dicampur dengan, ditaruh di dompetnya, disimpan buat jimat ya, biar memberkati uang-uang yang lain. Jelas ya? Kalau jelas saya lanjut, sudah 17 menit. Ini saya sesingkat mungkin. Ini saya menceritakan sejarah-sejarah. Terus yang keempat, makolanya Imam Al-Yafi'i Al-Yamani. Man jama'a li maulidin Nabi Muhammad SAW ikhwanan wa hayya'a ta'aman wa akhla makanan wa amila ihsanan wa soro sababan li qiraati maulidir Rasul. Barang siapa yang mengumpulkan rekan-rekannya, dia ajak untuk hadir acara maulid Nabi dibaca, lalu dia mempersiapkan hidangan makanan-makanan, entah itu buah-buahan, nasi dan semacamnya, dan dia mengosongkan tempat, membersihkan tempat,
demi acara maulid, entah itu musola, entah itu rumahnya sendiri, entah itu masjid, dan dia berbuat kebaikan meskipun dia tidak ikut baca, tapi dia yang ikut mempersiapkan acara, panitia acara, sound system, lampu, terop semisal, atau yang punya tiker nyumbang tiker, semuanya diniati demi acara maulid. Meskipun dia tidak ikut serta bagian yang membaca maulid di mic, tapi dia yang ikut serta menghamparkan tiker, masang terop, masang sound system dan semacamnya, menyediakan hidangan makanan. Ba'atsallahu yaumal qiyamah ma'asiddiqin wa syuhada wa sholihin wa yakunu fi jannatin na'im. Maka semua orang tersebut yang ikut andil dalam kepanitiaan acara itu, suksesnya acara itu, kelak di hari kiamat Allah bangkitkan dari alam kuburnya, Allah kumpulkan bersama para siddiqin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh, Allah kumpulkan di surganya Allah. Enak aslinya ya, enak gampang, setahun satu kali. Eman kalau kita tidak ikut. Insya Allah tahun ini hari apa? Hari apa? Malam Ahad ya, malam Ahad. Berarti kurang 2 hari lagi. Nah, yang kelima, As-Sariyu As-Sakoti, Imam As-Sariyu As-Sakoti mengatakan, man qasada maudhi'an yukra'u fihi maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudhatan mir riyadil jannah. Barang siapa yang punya maksud, punya keinginan hati untuk hadir di sebuah tempat yang di situ dibacakan sejarah kelahiran Nabi, maka berarti dia bermaksud mendatangi taman-taman surga. Orang yang punya niatan untuk hadir ke tempat yang di situ dibacakan Maulid Nabi, berarti dia punya maksud untuk hadir ke taman-taman surga. Mengapa demikian? Li'annahu ma qasada dzalikal maudhi illa limahabbatir rasul. Karena hadirnya orang itu ke acara maulid niatannya tidak lain karena dia punya rasa cinta bersama Nabi. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sedang Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku di surga. Jadi orang yang hadir maulid, berarti dia hadirnya karena disertai rasa cinta, mahabbah kepada Rasulullah. Orang yang cinta Nabi, pasti dia bersama Nabi di surga. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Terus yang kelima, Sultanul Arifin Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan di dalam kitab Wasail Fisar Hisamail, beliau mengatakan, mamin baitin, tidaklah setiap rumah, au masjidin atau masjid, au mahallatin atau kampung, ini kampung Bulu Payung, quri'a fi maulidun Nabi Muhammad SAW. Setiap rumah, setiap masjid, musola, setiap kampung yang di situ ada pembacaan maulid Nabi Muhammad SAW, illa haffat al malaika bi ahli dzalikal makan, maka semua malaikat Allah akan menyelimuti penduduk tempat itu dengan rahmat Allah. Wa ammahumullahu birrahmah, Allah ratakan rahmatnya menyertai semua orang yang tinggal di rumah itu, di masjid itu, di kampung itu. Wal mutawwaquna bin nur, disertai para malaikat-malaikat yang dikalungi cahaya-cahaya Allah dan cahaya Rasulullah. Yakni di antara malaikat yang hadir yang menyelimuti kampung itu dengan rahmat Allah adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Karbail, malaikat Inail, malaikat Sofun yang berbaris, malaikat Hafun yang meliputi, malaikat Karobiyun. Fa innahum yusholluna ala ma kana sababan liqiraati maulidin Nabi Muhammad SAW. Semua malaikat itu ikut serta mengistighfarkan, mendoakan orang-orang yang sibuk asik membaca sejarah Nabi, Maulid Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan juga beliau mengatakan, wa ma min muslimin. Itu kalau itu tempatnya. Sekarang pelakunya. Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, ma min muslimin quri'a fi baitihi maulidun Nabi Muhammad SAW illa rafa'allahu ta'ala al-qahta
wal waba wal harqa wal afat wal baliyat wan nakabat wal budha wal hasad wa ainasu wal lusus an ahli dzalikal bait. Barang siapa orang Islam yang mengadakan acara Maulid Nabi di rumahnya sendiri, meskipun di musola, di masjid atau di pondok pesantren, di madrasah itu ada acara Maulid Nabi, usahakan di rumah kita juga ada acara sendiri pribadi. Meskipun yang hadir cuma 5 orang, 3 orang, meskipun sesuguhan dayohnya, tamunya, hidangannya cuma 5 piring, 3 piring, usahakan setiap Maulid Nabi mengadakan acara Maulid sendiri di rumah. Kenapa? Fadilah keutamaan rumahnya orang Islam yang di situ dibacakan Maulid Nabi, maka Allah angkat malapetaka, cobaan, penyakit, kebakaran, semua afat, semua bala, semua kebencian, semua kedengkian, dan semua mata-mata orang-orang yang jahat, dan semua maling. Tidak ada yang bisa masuk ke rumah itu dengan selamat. Itu rumahnya langsung dijaga oleh Allah. Rumah yang di situ pernah diadakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW, maka rumah itu dijaga dari segala macam malapetaka, dari segala macam bahaya. Jadi usahakan ngadakan sendiri juga di rumah. Jangan patokan dengan musola masjid atau madrasah saja. Nanti masjidnya saja yang dijaga sama Allah. Rumah kita enggak. Eman, sayang-sayang. Jadi adakan sendiri juga di rumah meskipun kecil-kecilan. Meskipun yang hadir cuma hanya rekan-rekannya atau hanya keluarganya sendiri. Baca bareng. 3 orang, 5 orang, 7 orang. Usahakan seperti itu. Lebih-lebih kalau yang hadir satu kampung diundang. Terus kita lanjut. Fa'idza mata, jika orang yang mengadakan acara Maulid sendiri di rumah itu meninggal dunia kelak, hawwanallahu ta'ala alaihi jawaba mungkarin wa nakirin, maka Allah permudah dia untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di alam kuburnya. Wa kana fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, dan dia punya derajat yang tinggi di sisi Allah, Tuhan yang maha menguasai alam semesta. Terus diceritakan juga di zaman Amiril Mukminin, seorang raja Bani Abbasiyah yang bernama Khalifah Harun Ar-Rasyid. Hukiya annahu kana fi zamani Amiril Mukmin Harun Ar-Rasyid syabun fil Basrah. Ada seorang pemuda yang hidup di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, raja dinasti Abbasiyah yang pusat kerajaannya di Baghdad, Irak. Di kota Basra, Irak itu ada seorang pemuda yang terkenal di kampungnya musrifun ala nafsi. Orang kampung menilai anak tersebut, pemuda tersebut, pemuda yang urakan, pemuda yang ahli maksiat, karena tidak pernah kelihatan ibadahnya di mata orang kampung. Ada di Basra dulu seorang pemuda yang terkenal jelek di mata orang kampung. Tapi semua orang kampung tidak tahu kalau pemuda ini sering ibadah sendiri di rumah. Jadi ibadahnya tidak pernah ditunjukkan ke orang. Jadi setiap sholat Jumat pindah ke kampung sebelah. Sehingga orang satu kampung mengira dia tidak pernah sholat Jumat. Padahal istiqomah sholat Jumat. Setiap puasa Ramadan semisal, dia diam di warung padahal tidak makan. Padahal dia puasa. Jadi sampai semua orang kampung menilai anak tersebut menjadi orang yang ahli maksiat. Dinilai di mata masyarakat jelek. Tapi suatu saat seperti ini ceritanya. Wa kana ahlul balad yamduruna ilaihi bi'ainit tahqir. Semua penduduk yang tinggal sekampung dengan anak tersebut memandang anak itu dengan pandangan meremehkan, mengucilkan, di ajli af'alihil khabisah, karena mata masyarakat menilai anak tersebut termasuk orang yang ahli maksiat, orang yang anak berandal lah, anak embongan. Ghairu annahu kana idza qadima syahrul Rabiul Awal ghassala thiyabahu wa ta'attara wa tajammala wa amila walimatan wastaqra'a fihi maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dama ala hadzal hal zamanan tawilan. Tapi anehnya anak ini, dia hanya menunjukkan kebaikannya satu kali.
setiap tanggal 12 Rabiul Awal atau datang bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, dia selalu menyuci pakaiannya. Semua pakaiannya dia cuci, dia bersihkan, lalu dia harumkan, dan dia berhias diri untuk mengadakan acara walimah, acara maulid Nabi. Lalu dia membaca maulid Nabi. Kita tahunya maulid Nabi apa? Diba ya dibai. Tahunya simtuduro, dia ulami. Tahunya berjanji, baca maulid berjanji. Yang penting baca sendiri. Kalau Al-Fakir pribadi ikut maulid di musola, ngadakan acara maulid di rumah, ngundang teman, dan Al-Fakir membaca maulid sendiri bersama keluarga, anak istri, seperti itu. Jadi kita ada ibadah sendiri, ada acara maulid bareng-bareng dengan teman-teman di rumah sendiri, dan ada acara maulid bareng-bareng dengan orang kampung di musola atau di masjid atau di madrasah pondok pesantren. Yang penting ada acara. Si pemuda itu melakukan demikian. Setiap hadir bulan Rabiul Awal selalu mengadakan acara maulid. Tapi mata orang kampung menilai dia ahli maksiat. Dan dia istiqomahkan perbuatan itu dalam masa yang sangat lama. Kemudian suatu saat semalam mata, pada saat si pemuda ini meninggal dunia, semua orang kampung tidak mau hadir jenazahnya, tidak mau mensolatkan, tidak mau memandikan. Ditinggal sama orang kampung. Penduduk kota Basra itu satu kota, karena anak ini terkenal ahli maksiat. Tidak ada yang sudi memandikan jenazahnya, tidak ada yang sudi mensolatkan jenazahnya, dan tidak ada yang sudi mengantarkan dia ke kuburannya. Semua orang kampung tidak mau, wis dianggap najis, terkenal jelek. Tapi kemudian anehnya gini, sami'a ahlul balad hatifan yaqulu ahdiru ya ahlal Basra wa ashhidu janazata waliyin min awliya illah fa innahu azizun indi. Semua orang sekota Basra itu mendengar suara hatif, mendengar suara dari langit. Ini bukan sound system ini. Langit yang kalau suara itu dari langit kayak suaranya petir. Semua penduduk kota Basra ini mendengar suara itu. Ibaratkan semua penduduk kota Jakarta, kota Malang, kota Pasuruan, satu kota se-Surabaya, se-Jakarta mendengar semua suara dari langit itu. Yang bunyi suaranya gini, wahai penduduk Basra, wahai penduduk Basra, hadirilah jenazahnya orang itu, saksikanlah, hadirilah jenazahnya salah satu wali dari kekasih Allah, dari para wali Allah. Ternyata pemuda ini wali yang mastur. Semua orang membencinya padahal dia dicintai Allah. Akhirnya semua penduduk kota itu ketakutan. Ternyata kami semua membenci orang yang salah, yang seharusnya tidak dibenci malah dicintai. Anak ini memang aneh. Di mata orang kampung tidak pernah kelihatan ibadahnya. Tidak mau kebaikannya dilihat oleh orang lain, tapi dia selalu sembunyi-sembunyi. Ternyata ini derajatnya diangkat jadi wali gara-gara sering hormati Nabi. Akhirnya semua orang fahadhar ahlul balad janazatahu wa dafanu. Semua penduduk di kota Basra itu hadir jenazahnya, sudi memandikan, mensolatkan, mengantarkan ke kuburannya. Fara'au fil manam. Akhirnya orang-orang banyak bertanya, kok bisa ya, kok bisa ya, kelakuan apa kok bisa dia jadi wali. Akhirnya banyak orang yang mimpi bertemu dengan pemuda tersebut. Dalam mimpinya gini, dalam mimpinya ini bukan satu orang yang mimpi, hampir semua orang di kota Basra ini Allah takdir mimpi ketemu anak itu di alam kuburnya. Farahu fil manam, anak itu dilihat di dalam mimpinya orang-orang yang bermimpi. Wa yarful fi hilalin sundusin wastabrak. Si anak tersebut memakai pakaian indah, pakaian sutra, dan penuh dengan perhiasan pakaiannya di alam kuburnya gitu.
Faqila lahu bimanil tahadil fadilah. Terus orang yang mimpi-mimpi itu tadi semuanya bertanya, kepo, penasaran. Dengan apa? Gara-gara apa engkau memperoleh derajat tinggi seperti ini? Gara-gara apa sih? Terus si pemuda itu menjawab, qala bi ta'zimi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah angkat derajatku menjadi kekasihnya gara-gara aku setiap tahunnya menghormati acara kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini fadilah, keutamaan merayakan acara maulid Nabi. Terus cerita yang kedua. Cerita yang kedua, di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan, seorang presiden dinasti Bani Abbasiyah ke-1, Bani Umayyah ke-1. Khalifahnya, rajanya namanya Raja Abdul Malik bin Marwan. Pusat kerajaannya ada di daerah kota Damaskus, Suriah. Dulu ada raja namanya Raja Abdul Malik bin Marwan. Di Damaskus, Suriah, dulu itu syabun hasanus sura fis Syam. Ada seorang pemuda yang ganteng, pemuda yang tampan. Wa kana yalhu birukubil khail. Dia hobi main kuda. Dia hobi mengendarai kuda. Fa bainama huwa dzata yaumin ala dhahri hisanihi. Suatu saat pada saat dia mengendarai kuda, dia naik di atas punggung kudanya. Id ajfalal hisan. Kemudian kudanya tiba-tiba lari kencang. Wa hamalahu fi sukakis Syam, sampai membawa anak tersebut masuk ke gang-gang atau jalan-jalan di negeri Syam itu, di Suriah. Walam yakun lau kudratun alaman ihi, karena kudanya perkasa, kudanya kuat, sehingga si pemuda itu tidak bisa menguasai kuda yang dia kendarai. Bahasa kita apa? Berot. Bahasa kita berot. Jadi dari saking ganasnya kuda yang dia miliki, sampai tuannya tidak bisa menguasai. Akhirnya masuk ke gang-gang, dikendalikan tidak bisa. Ketika masuk ke gang-gang, fawaqa'atoriku ala babil khalifah fasadafa waladahu. Sampai kemudian kudanya jalannya kudai masuk ke pintu istana Raja Abdul Malik bin Marwan. Sampai kudanya ini nabrak anaknya Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ibaratkan sekarang sampai naik kuda terus atau naik mobilnya sampai nabrak ke anaknya Pak Jokowi. Ibaratkan gitulah gampangnya. Ini anaknya raja, anaknya presiden yang ditabrak oleh kudanya. Dari saking kencengnya nabrak, walam yakdir al-walad ala raddil hison. Si anaknya presiden tidak sanggup menolak, menghindar dari kudanya pemuda itu. Fasoda mobil faros wa qatalahu. Akhirnya anaknya raja ini, Raja Abdul Malik bin Marwan ini meninggal dunia gara-gara ditabrak oleh kereta atau kudanya pemuda tadi itu. Terus kemudian fawasolal khabar ilal khalifah. Semua prajurit istana Raja Abdul Malik bin Marwan melaporkan kejadian ini kepada Paduka, kepada raja. Ini putranya jenengan meninggal dunia ditabrak oleh anak ini gara-gara kudanya. Fa'amara bi ihdari, hadirkan dia di hadapanku. Katanya raja kadung marah besar, anaknya yang mati, anaknya presiden. Falamma an asyrafa ilaihi khatara ala balihi angqal in khallasani Allah ta'ala min hadhil waqi'ah a'malu walimatan azimatan wa astaqri'u fiha maulidan Nabi Muhammad SAW. Pada saat si pemuda ini ditangkap, mau dihadapkan ke raja, yang jelas mau dihajar, mau dihukum mati anak ini kan. Terus di dalam benak hatinya dia itu nadar, dia itu kerentek. Kalau aku Allah selamatkan dari kasus ini, kalau aku dibebaskan dari kasus ini, aku bernadar akan membuat acara maulid akbar, akan aku baca sejarah kelahiran Nabi dalam acara itu. Dia nadarnya gitu, nadar membuat acara maulid Nabi. Kalau sampai
raja memaafkan kesalahannya, dia bebas, tidak jadi dihukum mati. Paham maksud cerita ini? Setelah itu lanjut ceritanya. Setelah anak ini falamma hadara qudamahu, ketika si pemuda itu dihadirkan di depan sang raja, wa nadhara ilaih, dan raja melihat dia, Raja Abdul Malik bin Marwan melihat dia, dhahika. Tiba-tiba Raja Abdul Malik bin Marwan ini tersenyum, tertawa. Ba'dama kana yakhnikuhul ghadab, setelah lehernya dicekik atau hatinya dicekik amarah besar. Ketika melihat wajah pemuda ini, tiba-tiba raja itu tersenyum. Marahnya hilang, marahnya terobati. Faqala, lalu si Abdul Malik bin Marwan, Presiden Abdul Malik bin Marwan bilang, ya hadza atahassanus sihra, betapa indahnya sihir yang kamu buat. Katanya Raja Abdul Malik bin Marwan, qala la wallahi ya Amirul Mukmin, tidak, saya tidak punya sihir wahai Amirul Mukminin, wahai paduka, wahai raja, demi Allah saya tidak menyihir jenengan. Terus Raja Abdul Malik bin Marwan mengatakan, afautu angka, aku maafkan kesalahanmu meskipun gara-gara kamu anakku terbunuh. Walakin kulli madza kulta, tapi katakan kepadaku, kok bisa saya yang awalnya sebelum melihat wajahmu saya ini marah besar, bahkan ingin menghukum kamu dengan hukuman mati, tapi setelah saya melihat wajahmu tiba-tiba saya tidak jadi marah. Khalifah Abdul Malik bin Marwan tiba-tiba aneh, tiba-tiba hatinya Allah bikin sabar, memaafkan. Katakan kepadaku, apa yang kamu katakan? Kok bisa saya ini bisa memaafkan kesalahanmu, padahal sebelum ketemu kamu saya marah besar loh. Ketika ketemu kamu ini tiba-tiba saya sabar. Kamu punya sihir apa kamu? Kok saya tidak jadi marah? Ini urusan kematian loh. Anakku yang mati kok bisa saya memaafkan? Apa resepnya? Tolong ceritakan kepadaku. Gara-gara apa? Kamu ngomong apa tadi? Kok bisa saya bisa sabar gini? Tidak jadi marah. Terus pemuda tersebut menjawab, kultu, saya tadi ngomong gini raja dalam hati, in khallasani Allah ta'ala min hadil waqi al jasima a'malu lahu walimatan li ajli maulidin Nabi Muhammad SAW. Saya nadar mengadakan acara maulid kalau saya bebas dari kasus ini. Intinya gitu. Intinya kalau kita punya masalah besar, awas selesaikan masalah kita, awas selesaikan problem kita, rampungkan dengan selamat. Ya, niru pemuda ini. Nazar mengadakan acara maulid. Oh, gara-gara ngomong gitu katanya khalifah. Ya sudah, qad afautu angka wa hadhi alfu dinarin li ajli maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anta fi hillin min dami waladi. Ya sudah, ini kamu saya maafkan kesalahan kamu tidak jadi saya hukum mati, tidak jadi saya kisos, tapi ini kamu saya kasih hadiah uang 1000 dinar. Dinar itu mata uang emas loh. 1 dinar itu berapa ratus kalau dirupiahkan? Kalau 1000 dinar berarti jumlahnya besar, jutaan kalau diuangkan sekarang. Sudah, kamu akan saya kasih uang 1000 dinar, kamu buat mengadakan acara maulid Nabi, kamu pakai. Karena kamu nadarnya mengadakan acara maulid besar, tidak cukup uang kecil. Kasusmu besar, acara maulidmu juga besar. Nah, itu. Ya sudah, ini kamu pakai. Akhirnya fakharaja asyab wa ufiya anil qisas wa akhadha alfa dinar bi barakati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sengaja musannaf memperpanjang pembahasan masalah ini, tujuan beliau li ajli ayat taniyah wa yughraghiba jami'al ikhwan fi qiraati maulidi sayyidi walidil adnan, untuk memotivasi kita, memberikan sugesti kita, mendorong kita agar ikut serta membaca maulid Nabi. Lianna man
Di ajlihi khuliqatil arwah wal ajsam. Karena gara-gara Nabi Muhammad SAW semua roh, semua jisim Allah ciptakan. Bihaqi ayuhda laur ruh wal mal wal ta'am. Dengan kita menghadiahkan, kita persembahkan jiwa raga kita, harta benda kita, makanan yang kita punya, kita sedekahkan demi Nabi Muhammad SAW. Wafaqanallahu wa iyyakum liqiraati maulidin Nabi Muhammad SAW ala dawam. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk senantiasa membaca maulid Nabi dengan istiqomah. Wa infaqil mali ajli fi syairil awqat wal ayyam. Dan untuk senantiasa mensodakokan harta benda kita demi Nabi Muhammad di setiap waktu dan setiap zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal muharram. Ya Allah, berilah kami rizki untuk bisa berziarah ke tanah sucimu Makkah al-Mukarramah. Wa ziyarata qabri nabiyika Muhammad SAW fi kulli sana sabilan sahlan. Dan untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW dengan mudah, dengan caramu, bukan cara kami sendiri. Allahumma inna aman Nabi SAW malam narah famatikna Allahumma fid darain bi ru'yatih. Ya Allah, kami semua sangat beriman punya Nabi Muhammad SAW. Tapi sayang kedua mata kami, hati kami dan telinga kami belum pernah mendengarkan kalam nasihat dari Nabi, belum pernah bertemu bertatap muka dengan Nabi. Izinkanlah kami bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW bukan hanya di dunia dan di akhirat. Bukan hanya di akhirat saja, bahkan di dunia sampai akhirat kau pertemukan kami dengan Nabi kami Muhammad SAW di alam mimpi maupun alam sadar. Ya Allah, izinkanlah mata kami, hati kami, telinga kami mendengarkan kalam nasihat dari Nabi, melihat wajah indah, wajah tampannya Rasulullah SAW. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Qadir, ya Sami, ya Basir. Izinkanlah kami semua ya Allah bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW, bisa beribadah di Masjidil Haram, bisa beribadah di Masjid Nabawi, beriktikaf di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, bisa melakukan ibadah suci, haji dan ibadah umrah ya Allah dengan mudah, dengan caramu bukan cara kami sendiri. Mudahkanlah kami ya Allah bisa umrah, bisa haji yang al-mabrurah sebelum kami meninggal dunia ya Allah. Izinkanlah kami ya Allah bisa menginjakkan kaki kami di bumi yang pernah diinjak kaki Rasulullah SAW. Izinkanlah kami ya Allah untuk bisa bersujud di bumi yang pernah ditempati sujud baginda Nabi Muhammad SAW ya Allah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma ghfir ummata Sayyidina Muhammad SAW. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa umatnya Rasulullah SAW. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad SAW. Ya Allah, perbaikilah umat Nabi Muhammad SAW ya Allah. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad SAW ya Allah. Bahagiakanlah seluruh umat Nabi Muhammad SAW ya Allah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wa jma' minasyamli ma tafarraq. Ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad rukunkanlah umat Nabi Muhammad, persatukanlah umat Nabi Muhammad ya Allah dalam kebaikan. Allahumma ja'alna min ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW ya Allah. Keluarga, kerabat, sahabat kami, guru-guru, kedua orang tua dan mbah-mbah kami, anak dan istri kami, semuanya jadikan orang-orang yang disyafaati oleh Rasulullah. Meneruskan perjuangan dakwanya di muka bumi sampai hari kiamat, menghidupkan sunnahnya, mengamalkan ilmu syariat yang dibawanya sampai hari kiamat. Jadikanlah kami sekeluarga, semua kerabat, sahabat kami, semua orang yang kumpul sekota, senegara, sekampung dengan kami, orang-orang yang ahli zikir, ahli ibadah, ahli bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, ahli Quran dan ahli hadis dan ahli mengamalkannya ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Biya Nabil Mustafa al-Mujadaba Muhammadin SAW. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Amin. Siri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Bi fadli subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.